Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam pengadaan. Alhamdulillah kita akan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama kembali dalam forum diskusi di kelas khusus webinar milik Santosa Training and Consulting. Sebelumnya, saya sampaikan salam hormat kepada Pak Muji Santosa selaku Direktur MSTC, kepada rekan-rekan sekalian, tim manajemen dari Muji Santosa Training and Consulting, Promotis, dan lain-lain. Salam hormat juga, salam kenal kepada Pak Pani Supriyandi. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini untuk materi hari ini, materi yang sangat menarik Bapak Ibu. Kita akan membahas terkait pengadaan barang jasa khususnya untuk mesin fotokopi, tapi dengan skema pengadaan melalui sistem sewa, Bapak Ibu sekalian. Di mana untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Pani Supiandi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, Pak ya. Mohon izin, Pak. Badan Pengelola Keuangan Haji, Pak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muji Santosa, sebelumnya Pak Pani Supiandi juga pernah di LKPP, ya gitu, Pak ya. Pernah di LKPP Sama-sama juga. Pak Beliau Muji. adalah praktisi pengadaan, Bapak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Juniornya Pak Muji. sebelum sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit terkait ketentuan kita. Nanti pelaksanaan kegiatan akan kita laksanakan dengan waktu 90 menit. Jadi di 45 menit, Pak Pani selaku narasumber akan menyampaikan materi Bapak Ibu. Selanjutnya akan kita teruskan dengan tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat Bapak Ibu sekalian. Nanti juga di sesi akhir jangan lupa untuk melakukan pengisian sertifikat di mana linknya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu untuk sebagai tanda kehadiran dan juga sebagai tanda Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kegiatan webinar hari ini. Baik, sebelum memulai acara, untuk kelancaran acaranya, langkah baiknya kita berdoa bersama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Semoga kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Berdoa dimulai. Nah, baik, berdoa selesai tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke pembahasan materi. Untuk waktu dan layar kami serahkan ke Pak Pani Supiandi. Gue silakan Pak. Terima kasih Pak Yefri, Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menuju sore ya. Izinkan saya, Fani Supiandi, untuk bukan memberikan kali ya, balik ke sharing ya. Sharing dari apa yang sudah pernah saya lakukan sendiri di sini. Atas satu kasus ya, kasus bukan kasus sebenarnya, ini lebih kepada bagaimana kita menangani proses pengadaan. Lalu kita lihat, kita bandingkan lah uh, antara proses satu dengan proses yang lainnya sampai kita mendapatkan value for money yang terbaik bagi organisasi di mana kita bekerja. Nah, dalam hal ini mungkin kaitannya dengan tadi ya, sewa atau beli ya mesin kopi. Dari di awal kami bergabung dengan BPKH itu memang pada saat itu masih sedikit ya kebutuhannya. Jadi kita lebih kita pikir lebih baik kita sewa deh, sewa yang murni sewa mesin. Nah, seperti itulah. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Izin saya share dulu ya, mungkin paparan saya ya. Ya, silakan Pak. Dari sesi. Gimana ya? Jadi apa? Ya, ya. Baik. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, sudah ya. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Nah,
Oke, tanggal 9 harusnya ya. Tanggal 8. Ini kemarin saya buat kemarin. Ini introduction aja. Jadi tadi seperti diceritakan, ya saya pernah dengan Pak Huji Santosa di LKPP, gabung 2009. Sampai saya resign dari sana tahun 2016. Kemudian saya berpindah ke LPS, Pak. Bapak Ibu ya, jadi LPS saya pegang sebagai kepala divisi pengadaan khusus di sana selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian di 2019 saya bergabung dengan BPK sampai dengan hari ini. eh Pekerjaannya beda banget ya Pak ya antara di LKPP dengan sekarang ya, 2 tahun, dua jenis, dua organisasi terakhir saya. Di LKPP memang kita harus berpikir bagaimana kita menyusun secara general, secara luas. Di organisasi yang baru itu saya lebih bagaimana eksekusi. Mungkin Bapak Ibu lebih paham terkait dengan eksekusi dibandingkan saya ya. Ya, kalau saya belajar eksekusi ya di LKPP baru jadi panitia pengadaan beberapa waktu lah sebentar. Kemudian sampai di 2016 sampai dengan hari ini. Ini kurang lebih eh, latar belakang saya ya selama ini. Jadi kalau kita bicara tadi ya maksud dan tujuan ini kita memang ingin melihat ataupun membandingkan eh, antara mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien, antara bagaimana kita melakukan sewa atau kita lebih baik kita melakukan pembelian aset. Jadi dari situ saya coba lihat eh, dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, contohnya kita buat 10 tahun, kita lakukan analisa sederhana sebenarnya. Bagaimana kita melakukan analisa eh, dari sewa selama 10 tahun, kemudian dari kita beli selama 10 tahun termasuk di dalamnya ada depresiasinya. Kemudian juga nanti kita lihat bagaimana biaya operasionalnya juga untuk masing-masing aset tersebut. Dan kita lakukan analisa jangka panjang. Ini simple, analisanya simple. Bapak Ibu juga pasti mudah lah melakukan dan sudah pernah melakukannya. Lalu dari hasil analisa itu kita sampaikan ke manajemen bagaimana rekomendasi kita ya di proses kita ini. Kita merekomendasikan seperti apa. Apakah kita lebih baik sewa, apakah kita beli atau ada opsi lain gitu kan. Nanti termasuk juga mungkin nanti akan coba saya eh, diskusikan terkait jenis kontraknya yang mungkin yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi di awal tahun 2022 2020 itu kita eh, ada dua opsi antara jenis apa namanya jenis mesin fotokopi ini ada Epson sama ada Konica yang waktu itu ditawarkan kepada kita. Saya terus terang saya lihat brosur, saya lihat bagaimana proses kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu dari sisi brosur, kemudian baik itu dari sisi penggunanya. Bagaimana cara penggunanya? Di zaman sekarang, zaman itu kita cari saja mana kelebihan kekurangan jenis mesin fotokopi ini kita bisa tahu gitu kekurangannya apa kelebihannya apa. Kalau kita catat berdasarkan hasil review teman-teman di sini dari tim saya melihat mana kelebihan mana kekurangannya dari masing-masing sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama superior lah dalam hal ketangguhan alat ini. Mulai dari kecepatan cetaknya, kemudian fitur-fiturnya, biaya cetaknya juga relatif nggak terlalu ya sama lah, nggak terlalu ini. Yang mungkin sedikit membedakan kalau memang kita lihat akuisisinya awal, pembeliannya dari awal, harganya memang ada sebagian yang satu lebih murah, satu lebih mahal gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi energi juga. Jadi kapasitas watt yang dibutuhkan untuk melakukan proses pencetakan itu seperti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada juga dari sisi maintenance kami, terus terang dari maintenance ini kalau kita tanyakan langsung kepada si distributornya ya, kadang-kadang mereka mungkin dalam hal ini nggak jujur juga ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari tahu sendiri gitu, bagaimana sih maintenance-nya, berapa sih operasionalisasi mesin ini, penggantian, misalkan penggantian drum tintanya, berapa lama waktunya gitu kan.
kemudian apakah ada sering kerusakan. Nah, itu memang kita harus mencari tahu sendiri di internet. Saya kira sudah banyak informasi yang bisa kita cari ya. Eh, ini spesifikasinya kalau mungkin kita bisa sharing. Kalau Bapak lihat memang setara ya. Nah, jenis-jenisnya sama, cartridge tinta, pigmen dan sebagainya sama, kapasitasnya juga sama. Dan ini yang terus terang agak agak sulit kalau kita hanya melihat dari enggak agak terlalu sulit untuk menjelaskan kepada manajemen ya. Manajemen kan tahunya dia mau ngeprint alatnya ada, tersedia, cetakannya bagus, selesai urusan. Dia nggak perlu melihat spek seperti ini gitu kan. Bapak Ibu itu pimpinan nggak perlu melihat spek seperti ini, yang penting pada saat dibutuhkan dia ada. Tapi kita perlu melihat seperti ini kenapa? Dalam artian kita kita akan melihat bagaimana operasionalisasinya, bagaimana biaya operasionalnya. Kita ingin biaya operasional kan bisa ditekan serendah-rendahnya kan ya. Nah, itu yang perlu kita jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Ini asumsi sebenarnya ya. Kalau selama ini juga kita lakukan depresiasi aset itu menggunakan linear ya. Untuk jenis Epson itu dengan harga 400 juta, karena kita jumlahnya 4 ya, 4 unit. Memang selisih pembelian nggak terlalu tinggi ya. Selisihnya cuma 50 jutaan. Jadi kalau dibagi 45 juta per unit dengan depresiasi yang memang agak sedikit berbeda. Saya mendapatkan nilai depresiasi Konica Minolta, sorry, dia Konica Minolta itu memang langsung dari teman-teman di keuangan, karena kebetulan yang waktu itu kita pilih yang ini kan ya, Konica Minolta dengan sistem sewa. Jadi saya buka dulu nih di BPK, rupanya masih masih sistem sewa gitu, walaupun kita sudah ajukan untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi kita masih sistem sewa. Nah, dari sistem sewa ini memang kita tanyakan kepada Yonnya ya kurang lebih kalau kita asumsikan kita akan berakhir dari 10 tahun ya kurang lebih harganya 37.500. Sesimpel itukah kita melakukan bagaimana menentukan depresiasi per tahunnya. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan biaya sewa ya, biaya sewanya, eh, kita bisa lihat bahwa biaya sewa Epson memang lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa Konica Minolta. Ya, jadi terlihat sekali bahkan sampai 10 tahun pun secara linear kita bisa dengan mudah. Namun ternyata kalau kita melakukan proses pembelian dibandingkan dengan Epson yang tentunya dengan biaya operasional dan depresiasi, kita lihat total dalam waktu kurun 10 tahun ternyata biaya pembelian operasional Epson ini lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi yang di operasional Epson itu kurang lebih 5,2 dan operasional Konica itu depresiasinya 4,5. Ini menurut saya memang sangat besar ya. Menurut saya sangat besar. Jadi investasi aset yang digunakan itu harus benar-benar kita pikirkan eh, dengan matang ya. Mengapa demikian ya? Kalau kalau saya di operasional, tentu kita pikirkan biaya operasional yang tinggi. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus bisa menekan biaya operasional tersebut. Termasuk juga pilihannya antara kita melakukan sewa. Dan ini terus terang manajemen itu nggak terlalu memperhatikan kita sewa atau beli sebenarnya. Yang diperhatikan oleh mereka adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas kopi yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk juga dari sisi otomobil. Tapi saya di sisi divisi saya ya di pengadaan dan umum ya kita perlu perhatikan itu karena kami ini dibatasi oleh anggaran kan. Nggak mungkin tiba-tiba kami memutuskan, ya udah beli aja gitu. Banyak pertimbangan yang rasanya eh, rasanya sangat perlu untuk didiskusikan bersama ya. Kalau misalkan kita lihat di apa namanya di mana tadi filenya. Kalau misalkan kita lihat di slide berikutnya, ini jadi analisa tadi di sini ya Pak ya. Untuk biaya sewa untuk periode 10 tahun, biaya sewa mesin dasar memang sedikit lebih rendah tadi saya sudah sampaikan dibandingkan Konica. Namun perbedaannya itu nggak terlalu signifikan.
Perbedaannya nggak terlalu besar lah dalam arti ini. Kemudian kalau kita lihat biaya pembelian dan operasional dengan depresiasi tadi, bahwa biaya pembelian dan operasional dengan depresi kurang lebih 10 tahun itu menunjukkan bahwa si Konica ini lebih menguntungkan dibandingkan si Epson. Ini yang selalu akan menjadikan pertimbangan kita. Nah, ini yang saya sampaikan waktu itu ke manajemen bahwa untuk kebutuhan jangka panjang memang kita pembelian mesin itu lebih lebih baik ya dibandingkan kita sewa sebenarnya. Ya, namun balik lagi ini pertimbangan manajemen ternyata tidak terlalu memikirkan biaya ini gitu. Jadi sampai sekarang terus terang jadi 2020 sampai sekarang kita masih proses ya. Karena memang kalau kita lihat balik lagi ke sini ya kita masih di angka 4 tahun ya. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. Ya kita masih dalam proses sewa sebenarnya. Jadi masih ya nggak terlalu ini masih masih terhandle oleh dengan anggaran yang ada. Masih terhandle oleh anggarannya. Jadi nggak terlalu dipikirkan gitu. Tapi kalau kita jumlahkan itu dari biaya sewa tadi dari tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 10, kira-kira kita cukup banyak juga ya keluar uangnya ya. Apa dulu kita nggak pikir kita beli aja ya gitu. Nah, itu juga sempat saya sampaikan ya dalam dalam proses diskusi dengan manajemen itu. Tapi ya karena memang itu tadi balik lagi kembali ke kondisi awal. Yang penting semua kebutuhan terkait mesin fotokopi bisa diadakan atau mudah lah untuk dicari. Salah satu yang menjadi feature di antara keduanya ini yang memudahkan proses kita menentukan pilihan salah satunya adalah kemudahan ketika kita kita kan ada 4 lantai di sini. Lantai 5 lantai dengan ruang rapat ya. Lantai 14, 15, 16, 17 dan 19. Nah, di situ ternyata baru ketahuan itu salah satu keunggulannya bahwa ternyata pada saat kita membutuhkan kita cukup konekkan dengan WiFi, lokasinya di mana itu secara otomatis sistem akan menuju ke tempat mesin kopi terdekat dan dengan kondisi dengan apa namanya dengan kartu akses kita bisa mulai menentukan kopinya langsung. Jadi kita tidak akan tertukar lah. Nah, itu salah satu fitur yang menurut saya jadi sangat penting dalam hal teknologi hari ini gitu Pak. Nah, ini kalau kita bandingkan secara continuous selama 10 tahun bahwa untuk sewa Epson, sewa Konica dan beli Epson atau beli Konica ya, ternyata memang harga termurah masih yang dipilihkan adalah sewa Epson, Pak. 86 juta untuk tahun pertama. Nah, ini salah satunya juga sudah kita sampaikan. Pemilihan kita dalam menentukan harga, dalam spesifikasi, dan kita menentukan yang namanya biaya operasional. Biaya operasional itu terus terang tadi saya sampaikan memang tidak terlalu terbuka sebenarnya dari sisi produsen itu. Berapa harga drum gitu misalnya, berapa harga roller karet itu mereka tidak tidak terbuka karena itu sulit kita temukan di pasar juga kita sulit temukan. Tapi ketika ada kerusakan, itu bisa jadi itu adalah harga yang lumayan tinggi sebenarnya. Itu menjadi pertimbangan ketika kita melakukan proses pembelian. Ya, Bapak perhatikan Bapak Ibu ketika kita melakukan proses pembelian, kita harus tahu secara detail berapa sih biaya spare part. Ya memang kalau kita di pengadaan spare part kita bisa beli langsung mudah lah ya. Tapi kalau saya di operasional ini dengan keterbatasan anggaran yang ada, saya harus benar-benar memikirkan berapa sih biaya spare part itu. Itu memang bukan apa namanya fast moving spare part ya, itu jarang-jarang rusak. Tapi ketika ada kerusakan, misalkan tidak sengaja ada apa namanya hektar atau ya potongan besi itu masuk ke dalam mesin, itu bisa merusak segalanya itu. Dan itu pernah kejadian. Untungnya kita sewa, jadi kita bisa menukarkan atau bayar mereka memperbaiki. Tapi kalau kita beli, coba bayangkan berapa beli harga roller karet itu. Karena roller karet itu ya bukan fast moving ya. Asumsikan biaya per tahun untuk hal itu kalau kita membeli aset ini, asumsikan sekitar 50 juta lah.
Itu menurut saya udah paling ini lah, paling make sense. Nah, kalau kita plot ke grafik, Bapak dari sini ya, kita plot ke grafik, ternyata ada kesetimbangan ya, ada kesetimbangan mana yang menjadi pilihan. Jadi di tahun ke-8 ini ternyata antara beli dengan eh, sewa itu mencapai titik yang sama, 89 ya, mencapai titik yang sama gitu. Jadi kalau kita berniat jangka panjang, memang membeli itu menjadi pilihan ya, menjadi salah satu pertimbangan yang baik sebenarnya. Tapi kalau kita hanya melihat, oh ya udahlah, buat apa sih sewa, buat apa sih beli, yang kita cuman misalkan per 5 tahun kita bisa ganti gitu kan. Nah itu lebih baik kita sewa. Cuman dengan kondisi tentunya biaya sewanya ya linear ya, naik terus gitu kan kalau kita jumlahkan per tahun. Linear naik terus dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, kalau kita pertimbangan bahwa kita akan melakukan proses pembelian nih dengan asumsi yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata proses membeli itu untuk jangka panjang lebih menguntungkan. Mengapa lebih menguntungkan? Ada banyak hal sebenarnya. Yang pertama tentunya kepemilikan aset. Jadi kepemilikan aset itu sendiri eh, kalau di dalam catatan keuangan ya itu menjadi salah satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi ketika kita punya aset banyak, nilai catatan di dalam general ledger keuangan kita asetnya banyak, kita terutama saya di BPKH, kita dianggap adalah lembaga yang apa ya, lembaga yang baik gitu, lembaga yang baik. Salah satu citra positif lembaga ya kepemilikan aset sebenarnya. Itu juga bisa menjadi catatan Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau di pemerintahan saya kira nggak ada kebutuhan itu, nggak ada kebutuhan. Nah ini pun sudah saya sampaikan ke manajemen, cuman rupanya manajemen berpikir ya kita kan jadi kalau BPK itu kalau saya ceritakan sedikit ya, pimpinan atau manajemen BPK itu setiap 5 tahun itu akan berganti. Nah dengan pertimbangan itu, nah, maka rupanya memang dipilih ya sudah lebih baik kita sewa saja gitu. Kenapa? Karena ya sudah karena kita hanya operasional. Core bisnis kita bukan di percetakan sama itu. Core bisnis kita percetakan, core bisnis kita lebih kepada bagaimana kita memberikan nilai manfaat terhadap dana jemaah haji yang ada saat ini. Tapi kalau kita memang berniat untuk apa namanya untuk membeli dan menambah aset, ya memang kita membeli akan jatuhnya akan jadi lebih baik dibandingkan kita melakukan proses sewa. Kemudian ini grafik perbandingan. Jadi ini kalau kita lihat ini ada jenis-jenisnya. Jadi tipe Konica Minolta itu yang hanya satu jenis, sementara Epson ada berbagai jenis. Kalau kita bandingkan pilihannya mana yang lebih menguntungkan kita ya di antara keseluruhan ini. Kalau kita harus ini dengan mudah, tentunya kita akan bandingkan juga dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh lembaga, kecepatan mencetak dan kualitas mencetak. Tentunya kalau kita lihat angka-angka yang berada di antara di bawah dari 339 juta untuk total biaya beli. Sementara untuk sewa seharusnya angka-angka yang berada di bawah 490. Jadi Epson itu tadi kalau untuk sewa menjadi akan lebih pilihan salah satu pilihan yang menarik sebenarnya dengan biaya sewa yang cenderungnya lebih lebih murah. Nah, ini kurang lebih dari grafik yang kita susun. Supaya dengan mudah ini menjadi pertimbangan kita ke manajemen untuk melakukan eh, pemilihan. Kemudian perlu juga kita lihat, kita pertimbangkan adalah analisa risikonya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ada beberapa potensi risiko dan dampak yang mungkin saja bisa kita prediksi dari awal. Jadi, maaf, eh, apa namanya? Misalkan kerusakan mesin tak terduga setelah masa garansi. Kalau kita melakukan proses pembelian, kita bisa mendapatkan garansi dalam jangka waktu tertentu. Asumsi ada 50 juta per kejadian lah untuk kerusakan tak terduga. Kemudian kita menghitung juga adanya potensi kenaikan harga dari tinta dan kertas. Estimasikan sekitar 10% per tahun.
apalagi kondisi saat ini ya dengan jumlah tukar nilai dolar terhadap rupiah yang cenderung meninggi, ini memang akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan dari harga tinta. Tinta termasuk tinta fotokopier dan termasuk tinta printer. Kalau kita masih bisa menerima tinta apa namanya? Kalau tinta tinta printer yang bukan original itu mungkin kita bisa kesampingkan, tapi kebanyakan memang kualitasnya tidak sama dengan tinta original. Kemudian tentunya kita bisa lihat bagaimana pengurangan efisiensi energi. Setiap alat tentunya akan memberikan eh, penyerapan energi yang akan berubah dari waktu ke waktu. Mengapa berubah? Karena penggunaan. Nah, kita asumsikan bahwa efisiensi energi itu kurang lebih akan berkurang 5% untuk setiap tahun. Nah, dari analisa risiko ini, kita coba mencari dampaknya dan bagaimana kita lakukan mitigasinya. Untuk kerusakan mesin, misalkan dengan dampak biaya perbaikan yang tinggi tadi, tentunya kita bisa mitigasikan dengan kontrak layanan purna jual. Kontrak layanan purna jual ini di salah satu, atau mungkin di kebanyakan alat-alat komputer saat ini, itu namanya kita bisa perpanjang garansi. Kita membeli garansi dengan waktu tertentu kita sudah dapatkan secara pasti dari pembelian baru, kemudian kita bisa minta proses pembelian perpanjangan garansi. Itu bisa kita cantumkan di dalam bagi kontrak layanan purna jual. Kalau di alat-alat IT itu mulai dari annual apa namanya? Annual Technical Support (ATS) atau Annual Maintenance Support. Annual Technical Support untuk layanan IT itu bisa berupa penggantian produk, bisa berupa penggantian hardware. Bentuknya seperti itu. Dan perbaikannya tentunya. Untuk annual maintenance lebih kepada eh, apa ya, update ataupun kalaupun kita ada kesulitan itu bisa kita mintakan dari tim pabrikan untuk membantu kita dari sisi apa namanya software. Jadi kalau ada patch updating software, kemudian kalau ada kegagalan dalam misalkan untuk membaca data, nah itu dari sistem ataupun dari si pabrikan akan membantu kita secara online biasanya. Yang berikut untuk risiko kenaikan harga tadi, kenaikan harga operasional ya, baik harga tinta maupun kertas, tentunya akan berdampak pada biaya operasional yang semakin tinggi. Ini tentunya Bapak Ibu sudah paham ya, kita coba bagaimana kita melakukan proses pembelian secara besar ya, volume besar atau bulk. Atau kalau memang diperlukan kita melakukan kontrak payung. Um, Terus terang kalau untuk kontrak payung sendiri, untuk lembaga seperti BPKH memang jadinya tidak terlalu signifikan perbedaannya Bapak Ibu ya. Kita sendiri per minggu itu kita hanya, ke 2 minggu sekali itu kita hanya melakukan proses pembelian atas satu karton itu empat, empat rem itu kurang lebih kita itu per 2 minggu. Jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Berbeda mungkin kalau Bapak Ibu yang bekerja di daerah ataupun di kementerian yang harus melayani seluruh eh, bidang ya, seluruh dinas misalkan. Kalau kami memang tidak terlalu besar sehingga untuk dilakukan bagaimana proses kontrak payung tidak terlalu terlihat dampaknya. Kemudian berikutnya adalah risiko pengurangan energi efisiensi. Ya, sebagaimana kita tahu, alat elektronik itu kan semakin lama tentunya akan membutuhkan daya yang semakin tinggi. Dampaknya juga biaya listrik akan semakin tinggi. Tentunya kita lakukan program efisiensi energi. Bagaimana caranya? Di beberapa gedung saat ini sudah dilakukan penggunaan sebagian tenaganya dilakukan penggunaan energi matahari. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu yang sudah ada di kantor dinasnya itu menggunakan efisiensi ini itu akan lebih baik juga digunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan
mesin fotokopi seperti tadi. Ini sih lebih kepada nice to have ya, bahwa program efisiensi ini lebih kepada nice to have. Kalau memang punya, itu akan lebih baik. Ah, kesimpulannya mungkin kita akan banyak diskusi dari saat ini ya, bahwa eh, biaya sewa dan beli itu cenderung lebih tinggi dengan biaya beli dalam jangka panjang ya, terutama untuk periode penggunaan 10 tahun. Jadi ya namanya sewa ya, sewa tentunya flat. Tentunya kita lihat bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dalam hal ini untuk pembelian jangka panjang, ataukah kita berpikir, ah, ya sudahlah hanya 5 tahun itu kembali lagi kepada kalau di tempat saya kembali lagi kepada kebutuhan manajemennya sendiri seperti apa. Dengan depresiasi asumsi 10 tahun, maka nilai aset akan turun ya pada akhir periode. Oleh karena itu total biaya beli sebenarnya kalau dibagi 10 tahun ya lebih rendah dibandingkan dengan biaya sewa jangka panjang. Tadi dalam grafik kita temukan ada di angka tahun ke-8 antara tahun ke-8 dan tahun ke-9. Nah, kemudian kita sampaikanlah ini ke manajemen bahwa ketika kita membeli mesin fotokopi dalam jangka panjang, ya lebih menguntungkan daripada menyewa ya dalam jangka panjang yang sama. Dan kita bandingkan juga tuh antara beberapa merek yang masuk baik itu Epson maupun Konica. Nah, di kesimpulan ini, hal yang ini sebenarnya kita harapkan ya bahwa untuk kebutuhan di lembaga kami adalah membeli mesin mesin fotokopi karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan menyewa ya dengan tipe-tipe yang tadi tertentu. Ini yang sudah kita tawarkan kepada manajemen. Namun ternyata dalam hal posisi tahun tersebut, kebutuhan untuk operasional yang lain lebih penting, lebih signifikan dibandingkan dengan pembelian mesin ini. Jika pada saat itu diputuskan ya sudah sewa saja. Jadi, jadi kalau untuk bapak-bapak, bapak ibu yang di sini yang memang rencananya untuk hendak untuk memiliki aset, saya kira untuk jangka panjang akan lebih baik dibandingkan kita melakukan proses sewa. Dengan pertimbangan tentunya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan preferensi si penggunanya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat evaluasi faktor-faktor seperti bagaimana tadi volume cetaknya, kecepatan mencetaknya, fitur-fitur yang ada yang bisa coba ceritakan tadi, fitur yang dibutuhkan, kemudian kehandalan mesin dan dalam hal ini daya tahan ya. Dan kita perlu juga melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bagaimana pilihan kita tuh sesuai dengan kondisi-kondisi operasional yang kecenderungannya berubah sangat banyak ya, sangat cepat sekali. Ah, kemudian yang perlu kita kita diskusikan juga sebenarnya dari sisi perbandingan biaya ini ataupun dari sisi keseluruhan cerita tadi adalah bagaimana kita melakukan kontrak dengan mereka gitu ya. Kita banyak opsi sebenarnya ketika kita melakukan kontrak dengan mereka. Ada eh, kontrak dengan sewa opsi beli. Eh, kita bisa berkontrak misalkan kita kontrak opsi beli sampai dengan jangka waktu 5 tahun, lalu tahun ke-6 alat itu menjadi milik kita. Itu harus kita lakukan pertimbangan juga dengan melakukan penghitungan seperti ini. Bagaimana kalau kita kepemilikan kita ternyata di jangka waktu berapa kita bisa break even point gitu kan? Itu salah satu opsi kita mendapatkan fleksibilitas untuk bisa mencoba mesin ya. Kita bisa mencoba salah satu dari yang menjadi pilihan kita. Eh, karena kita belum bisa memutuskan membeli yang mana ya, kita bisa melakukan proses sewa opsi beli. Yang berikut mungkin saya sampaikan bahwa opsinya ya full service ya, full service list itu opsi yang memang eh, kita tuh nggak perlu mikirin biaya yang lain, biaya maintenance lah, biaya apa namanya perbaikan dan lain sebagainya. Ini ini lebih lebih tepat untuk organisasi yang ingin menghindari biaya-biaya tak terduga dan fokus kepada bagaimana kita memberikan layanan operasional kepada organisasi. Nah, inilah yang dipilih oleh BPK saat ini ya. Meskipun tampilan ini sudah saya sampaikan, sudah saya presentasikan, tapi ternyata manajemen lebih memilih kita
melakukan sewa dan ini yang kita lakukan. Ada opsi ketiga yaitu eh, kontrak pembelian bertahap kalau tidak salah. Kontrak pembelian bertahap. Kontrak pembelian bertahap ini itu pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan mengurangi biaya awal, dengan mengurangi biaya awal kepemilikan ya. Menurut kami sih ini cocok untuk organisasi yang punya anggaran terbatas. Dan itu saya sampaikan juga bahwa ini BPK punya anggaran terbatas bagaimana kalau kita melakukan kontrak dengan pembelian bertahap atau deferred purchase agreement. Dan itu saya kira memungkinkan ya untuk pembelian bertahap. Cuman memang kondisinya kita harus berkontrak dengan jangka waktu tertentu, jangka panjang. Bisa kita kontrak pembelian bertahap dengan jangka waktu 3 tahun. Ketika kita sampaikan namanya kontrak jangka panjang, kita harus memastikan bahwa anggaran itu tersedia di setiap tahunnya gitu. Nah, ini salah satu juga yang dihindari gitu ya. Dari manajemen menghindari kita punya kontrak yang jangka panjang meskipun memang masih masuk dalam kategori masih masuklah anggarannya. Nah, kalau kita bicara apa namanya? Kita bicara di lembaga saya ya, BPKH yang harus dengan ketentuan syariah, kontrak-kontrak tadi sebenarnya ada juga ya. Jadi kontrak sewa dengan opsi beli itu namanya adalah Ejaroh Muntaya Bitamlik. Jadi masih dimungkinkan ya. Kemudian kontrak full service atau sewa itu Ijaroh. Kemudian kontrak pembelian bertahap itu adalah murabah. Jadi ini masih sesuai syariah kalau Bapak Ibu masih berkeinginan untuk melakukan proses kontrak dengan syariah. Eh, Hal yang menurut saya menarik, eh, salah satu opsi yang bisa dilakukan bukan hanya untuk kita membeli aset kecil seperti ini ya, tapi bagaimana kita membeli aset yang nilainya cukup besar. Misalkan, kalau kami ini kan diperbolehkan untuk memberikan layanan berupa kendaraan. Kendaraan yang mungkin pada saat masa akhir kepemimpinan manajemen itu diperbolehkan menjadi hak miliknya mereka gitu kan. Nah ini kita asumsikan eh, si bapak ini akan mengambil mobil di akhir masanya. Nah ini kita bisa lakukan sewa yang namanya mutahiyah bil amlik ijor, mutahiyah bin tabrik. Jadi kita sewa, tapi di belakang dapat opsi beli. Nah kontrak ini menariknya adalah di dalam kontrak disebutkan bahwa kita berjanji akan melakukan kontrak dalam kurun waktu tertentu dan di akhir masa kontrak bersedia untuk melakukan proses pembelian seharga nilai rupiahnya tertentu disebutkan. Ini ini menurut saya menarik. Menariknya kenapa? Ya memang karena terbuka. Terbuka di awal bahwa kita nih selaku konsumen akan melakukan sewa di mana pada masa akhir sewa kita eh, boleh untuk melakukan pembelian dengan nilai yang seperti tertera di dalam kontrak tersebut. Ini cukup menarik dan ini juga dilakukan untuk proses pengadaan kendaraan operasional ya di sini. Kemudian kalau saya jelaskan terkait dengan full service ya atau full kontrak, kontrak murni, itu juga ya biasalah itu kontrak yang biasa selama 1 tahun waktu masa kontrak selama beberapa tahun kita dengan harga yang tetap dan ini kita hanya di cut off selama 1 tahun sampai dengan Desember. Jadi ketika kita berakhir di Desember, maka Januari kita bisa melakukan pembaharuan kontrak. Apakah pembaharuan kontrak ini bisa meningkatkan harga kontrak yang lama? Iya, benar, itu bisa. Karena kita melakukan proses kontrak baru. Dan inilah di proses inilah ada peran di pengadaan ya, bagaimana kita melakukan negosiasi. Apakah kita bisa melakukan negosiasi dengan produk baru, misalnya alat yang baru, atau kita bisa menurunkan harga sewa. Itu salah satu keuntungannya sebenarnya. Di dalam analisa tadi, sebenarnya saya tidak melakukan itu ya, perhitungannya tidak saya lakukan karena akan terlalu terlalu rumit lah kita lakukan itu. Nah, di tahun kedua kita bisa turunkan tuh harganya. Ini sama dengan yang kita lakukan untuk proses kendaraan operasional di kami. Jadi kami 2019 kita melakukan 2020 kita melakukan kontrak dengan kendaraan baru
di 2021, 2022 kita bisa negosiasi harga sehingga kita mendapatkan biaya operasional yang lebih rendah. Itu salah satu keuntungan dari sewa murni. Nah, untuk pembelian bertahap, nah ini terus terang belum pernah saya praktekkan ya. Murabahah ini belum pernah saya praktekkan karena memang kita tidak memiliki apa namanya kesempatan untuk melakukan mengaplikasikan dari jenis kontrak tersebut. Akan tetapi diskusinya sudah pernah kita lakukan. Salah satunya adalah untuk sewa sewa kantor. Sewa kantornya cukup besar ya memang di kami ini di sini. Nah, kami pernah melakukan proses pembelian eh, diskusi proses pembelian bertahap untuk sewa kantor sehingga di akhir masa sewa itu menjadi proses kepemilikan bagi bagi BPKH. Namun belum sempat terrealisasi karena memang ada apa namanya ada pergantian kepemimpinan lah, pergantian manajemen. Jadi itu diskusi di akhir-akhir masa manajemen yang lama. Tapi saya kira ini sebagai knowledge perlu diketahui juga ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan, saya kira tidak perlu khawatir dengan itu. Tapi kami yang di non pemerintahan yang harus mengelola aset dan memiliki aset, itu menjadi penting bagaimana kita memperoleh aset dengan nilai efisiensi yang terbaik gitu. Kenapa sewa dengan pembelian dengan cara bertahap ini lebih menguntungkan? Tentunya kalau bagi kami di BPKH, setiap nilai uang yang ada, kalau kita bandingkan dengan kita investasikan di misalkan di apa nama instrumen investasi, tentunya akan lebih banyak menguntungkannya dibandingkan dengan kita lakukan proses pembelian di awal. Jadi kalau bisa kita lakukan proses pembelian selama 5 kali misalkan, di mana sisa pembeliannya itu akan kita investasikan di instrumen investasi yang lain, itu cenderung lebih menguntungkan bagi kami, bagi BPKH. Itulah kenapa di kami di BPKH diskusi terkait dengan pembelian aset secara bertahap ini sering kita diskusikan untuk pembelian aset berupa gedung. Oke, saya kira itu. Kemudian tadi sudah analisa risiko, kesimpulan. Saya kira demikian yang bisa saya sharing. Diskusi nanti kita lakukan setelah ini. Dan saya harap memang kita bisa memberikan masukan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan koreksi terhadap apa yang sudah eh, saya lakukan ini. Terima kasih. Mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ani. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Pak Pani Supiandi. Sangat menarik sekali materinya. Eh, Baik kita mulai, kita buka forum diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi, bila bisa menyampaikan secara langsung melalui mengklik tombol raise hand, atau bisa berdiskusi melalui tombol chat juga bisa menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini Pak Baik, Mujib, Pani Pak izin. Mujib sudah nanya ini ya. Iya itu Pak izin karena belum ada yang resen ini kita lihat di tombol chat saja Pak. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Muji. Berapa sih mesin fotokopi di kantor BPKH? Terus mesinnya baru atau bekas dan kontraknya itu berapa lama sih gitu Pak? Iya. Memang yang Tadi kaitan kalau kita dengan baik siap. Izin Pak, jadi kami ini ada 4 unit sebenarnya. Jadi masing-masing lantai itu ada 1 unit. Jadi total ada 4 unit. 2000, bentar, saya reject dulu. Nah, 2020 lalu masih baru, kalau sekarang udah lama. Nah, pembeliannya 2020 Pak. Jadi pada saat kita awal sewa memang itu adalah mesin baru. Jadi kita minta memang mesin baru kita sewakan. Kontraknya berapa lama? Nah ini yang tadi sering saya sampaikan ya. Pada saat kita diskusikan dengan manajemen, ternyata pilihan manajemen itu simpel sekali ternyata gitu. Walaupun dengan analisa-analisa yang pernah saya buat ini, simpel sekali. Yang penting pada saat saya copy barang itu ada gitu. Dia nggak terlalu memperhatikan
apakah kita harus sewa, apakah kita harus beli, apakah sewa 1 tahun, apakah 2 tahun, enggak, kita nggak terlalu memperhatikan itu. Jadi yang jadi pilihan kita justru sebenarnya membingungkan juga bagi kita beli yang mana yang bagus yang mana ya. Karena analisa kita ternyata kecenderungannya untuk penggunaan jangka panjang ternyata beli itu lebih menguntungkan sebenarnya gitu Pak. Tapi kalau kita hanya 5 tahun saja ya sewa lah lebih menguntungkan. Nah pada akhirnya keputusan yang diambil adalah kita juga tidak ingin terlalu panjang sebenarnya sewanya. Ya ingin terlalu panjang. Kenapa tidak ingin terlalu panjang? Karena kita juga ingin ingin mencoba namanya teknologi pasti akan cepat berkembang ya Bapak ya. Nah, karena teknologi ini cepat berkembang sehingga cepat pula obsolete-nya gitu Pak. Bisa saja kan sekarang tipe mesin sekarang ini sudah obsolete, jadi barang-barangnya sendiri sudah nggak ada gitu spare part-nya karena udah berumur lebih dari udah 5 tahun ya berarti ya. Itu Pak. Nah ini menjadi pertimbangan kami sehingga apa yang kami lakukan sekarang itu lebih kepada sewa sewa dalam waktu 1 tahun, tapi kita melakukan pre-order apa PO ke dalam per 3 bulan. Misalnya kita sewa, oh ya perpanjang 3 bulan. Itu namanya kita mungkin masuk bagian dari kategori sewa kontrak payung barangkali ya, sewa kontrak payung. Jadi kita melihat kebutuhan sewanya itu lebih kepada minimalis. Jadi kalau sewa mesin fotokopi itu kan minimalis Bapak Ibu ya. Minimalisnya dalam artian bahwa itu masuk hanya biaya sewa saja dengan eh, jumlah kopi misalnya untuk hitam putih 500 lembar. Untuk berwarna 300 lembar gitu. Setelah lembar berikutnya barulah ada biaya tambahan per lembarnya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Dan sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses sewa dengan jenis kontrak payung dengan mereka. Dan mereka oke-oke saja, tidak ada kendala dengan itu. Sehingga ketika kami membutuhkan misal penambahan unit, kami dengan mudah kita bisa, oh ya kemarin kita berkontrak dengan mereka dengan unit X dengan harga Y, ya udah kita lakukan sama untuk jangka waktu tertentu. Itu kurang lebih Pak Yefri, Pak Muji, sampai dengan hari ini kami melakukan Baik, sewa. baik, Pak. Selanjutnya juga ada nih pertanyaan dari Bu Rina Astari dari UKPBD Jombang. Kalau memang skema pengadaan ini melalui sewa, apakah sudah include sama tuner dan kertasnya, Pak? Terus Oke, apakah ada pelatihan menggunakan mesin fotokopinya ini? oke, ya siap. Jadi untuk sewa saat ini termasuk toner kecuali kertas. Nah kalau kertas memang kita supply sendiri. Kita memang kertas supply sendiri. Tapi untuk toner seutuhnya dari mereka. Mereka dalam tanda kutip ya menggratiskan biaya kopi itu untuk berwarna tadi saya sampaikan 500 lembar. Sementara untuk hitam putih 500 lembar, untuk berwarna itu 300 lembar. Jadi 300 lembar pertama itu termasuk biaya sewa ya. Jadi lembaran berikutnya baru masuk kategori masuk eh, Rp160 per lembar untuk hitam putih kalau tidak salah ya. 300 sekian untuk berwarna. Jadi baru masuk ke tahapan itu. Nah, kalau kita lakukan analisa lebih dalam lagi dengan biaya seperti itu sebenarnya dengan kita punya timeline 4 tahun ke belakang, kita bisa bisa lebih detail lagi kita menghitung membandingkan antara lebih murah mana sewa dan beli. Kalau kita asumsikan, saya asumsikan aja ya biaya biaya sampai dengan hari ini kita bayar sewa ke mereka itu kurang lebih ya rata-rata 10 jutaan lah per bulannya. Kira-kira 10 jutaan per bulannya. Itu termasuk dengan eksesif kopi, baik itu berwarna maupun hitam putih. Itu kalau kita hitung sebenarnya efisiensinya bisa lebih cepat lagi, tidak lagi 8 tahun. 8 atau 9 tahun bisa mundur, Bu. Bisa ke mungkin ke 5 tahun atau 6 tahun. Ya karena tadi biaya, bayangkan Bu, biaya kopi 160 per lembar untuk hitam putih kan cukup mahal ya kalau kita biasa kopi di luar ya. Sementara untuk berwarna 300-an, 320 atau berapa. Itu cukup cukup mahal. Tapi kalau kita punya alat itu sebenarnya jangka waktu panjang, kita bisa memperhitungkan bahwa kita bisa lebih hemat untuk biaya kopi per kertasnya untuk jangka panjang.
Demikian Pak Jeffrey. Baik, mungkin Ibu Rina. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau diskusi langsung, silakan nanti tombol absen, pertanyaan melalui tombol chat. Jadi ini memang idealnya lebih ke untuk jangka pendek, Pak ya, bukan untuk jangka panjang seperti itu, Pak ya. Kalau kami Lebih idealnya. ya balik lagi, kalau kalau saya sebagai pegawai BPKH yang mungkin melihat jangka panjang, tentunya akan memutuskan untuk investasi mesin itu Pak, karena kita akan menggunakan jangka panjang. Tapi ternyata kebutuhan manajemen nggak seperti itu gitu. Pimpinan kami melihat, ah udahlah sewa aja, karena kalau kita beli sekarang dengan harga yang cukup tinggi tadi, apalagi mungkin dengan adanya penambahan lantai tadi sewa ruang ruang kantor itu mungkin kecenderungannya akan lebih memilih menambah ruang kantor gitu Pak, bisa jadi seperti itu, sehingga mengesampingkan eh, apa namanya pembelian aset mesin fotokopi, karena ya Bapak tahu lah nggak terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan itu Pak ya. Itu kalau di tempat saya ya di BPK. Baik, baik Bapak Ibu, silakan kami tunggu. Ada yang siapa tahu mungkin ada yang mau berdiskusi langsung terkait keadaan ini. Nah, mungkin untuk kita khususnya di pemerintah daerah ini kan skema yang baru kan Pak. Kita belum belum terlalu familiar dengan sewa seperti itu ya selama ini. Terus market sounding Iya. ke pelaku usahanya seperti apa Pak? Ini, Pak? Ini maksudnya metode pemilihannya itu seperti apa Pak? Apakah menggunakan ya kalau kita di pemerintah contohnya advertising seperti itu seperti apa Pak? Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan proses pengadaan di pemerintah ya, proses pengadaan di BPKH ini kan memang sedikit berbeda Pak ya. Kita lebih sebenarnya lebih simpel lah dibandingkan dengan pengadaan pemerintah yang saat ini. Jadi kalau saya boleh cerita, boleh diskusi terkait dengan kalau bagaimana kalau di pemerintahan. Kalau memang di pemerintahan itu ada katalognya, pemerintahan enaknya ada katalog. Di situ ada nggak sewa gitu, sewa mesin fotokopi gitu Pak. Kalau ternyata di katalog ada, saya pikir ya untuk pemerintahan dalam dalam upaya untuk efisiensi juga sebenarnya ya, mendingan kita ini Pak, mendingan kita sewa kalau saya melihat jangka waktu pendek Pak. Kecuali mungkin Pak, kalau misalnya Bapak ada di dinas dinas pendidikan yang yang mungkin kebutuhan akan kopi mesinnya lebih tinggi dibandingkan dengan dinas lain. Nah, itu lain cerita. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan ketika kita bisa mengakuisisi aset itu atau membeli aset itu. Kenapa kita akan menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, Pak? Karena kebutuhan tadi. Jadi dikembalikan lagi kepada kebutuhan dari unit kerja atau dari dinas tadi, Pak. Kalau rasanya memang ada kebutuhan yang sangat penting atau menjadi bagian dari core business gitu ya Pak ya. Kalau saya ceritanya apakah ini jadi core business? Nah itu kalau udah core business tentunya akan menjadi pertimbangan yang lebih matang lagi bagi manajemen. Tapi apakah ini menjadi bukan core business? Saya kira lebih baik kecenderungannya kita operasionalisasi saja. Kalau boleh cerita mungkin kita eh, apa namanya crazy apa namanya eh, matrix matrix dari Crazy Pak. Itu kita bisa lihat kalau memang secara resiko itu kita lihat besar, artinya itu menjadi core bisnis dan nilai yang harus dilakukan akuisisinya itu rendah, maka atau sama-sama rendah, resikonya rendah karena operasional ya, kalau di saya seperti itu rendah dan harganya tinggi, maka kecenderungannya memang menjadi sewa. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata kebutuhannya menjadi core bisnis, kalau di kredit itu masuk ke strategis. Jadi ditarik ke strategis. Nah, itu menjadi pengadaan yang strategis. Jadi harus kita akuisisi. Semakin strategis barang itu kita butuhkan, maka kebutuhannya lebih didekatkan lagi ke kita. Kalau bisa kita yang jadi pemiliknya gitu, Pak. Metodenya seperti itu. Kalau ini enggak, ini nggak penting, kita bisa beli putus ya sudah. Kontraknya kita Oke, jauhkan, kontraknya kita kotak-kotak putus. Mungkin prinsipnya seperti itu sih Pak Jeffrey. Kalau Pak. kita lihat bahwa produk jasa
itu strategis bagi unit kerja kita, maka dekatkan ke kita. Kontraknya bisa itu kontrak jangka panjang, bisa kontrak itu, atau kita bisa buat sendiri, atau bisa kalau di sana ada swakelola misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak terlalu penting ya, walaupun harganya tinggi nggak terlalu penting, ya udah itu kita buat saja itu beli putus. Kalau harganya rendah, kepentingannya juga rendah. Jadi kita coba lihat, kita plotkan ke matriks Krejcik tadi, setiap kebutuhan barang jasa yang Bapak Ibu butuhkan, nanti Bapak akan melihat peta apa cara mudah untuk melakukan apakah perlu akuisisi atau perlu di list saja, disewa saja. Tuh. Oke, Demikian. baik. Terima kasih Pak Bani. Baik, Bapak Ibu. Yang Nah, lain ini kami ada Pak persilakan. beli lagi. Kalau beli cenderung perawatan kurang. Yes, betul. Kalau beli Betul. memang kecenderungan perawatan kurang. Tapi balik lagi, kita harus bisa memperhitungkan biaya perawatan selama 10 tahun tadi, Pak. Nah, bagaimana tadi apa namanya mitigasi risikonya tadi? Bisa dengan kita melakukan pembelian ATS. Epson itu kalau nggak salah ada pembelian ATS-nya, Pak. Annual Technical Support. Itu seperti kita memperpanjang garansi sih sebenarnya. Mudahnya sih itu. Kita perpanjang garansi. Memang jatuhnya jadi ada biaya perpanjang garansi setiap tahun. Tapi paling tidak kita secure gitu akan kalau ada kerusakan yang berat gitu dari mesin itu. Nanti di dalam perjanjian apa namanya di dalam perjanjian ATS tadi disebutkan ketika ada kerusakan maka ada mesin pengganti yang setara. Saya kira itu Pak Muji. Nah untuk Epson ada itu Pak Muji. Jadi alhamdulillah meskipun pada akhirnya nggak dipilih juga karena cuma sewa doang gitu. Oke, baik. Baik, kita masih tunggu Pak. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu kebanyakan dari ini ya Pak, dari apa? UKPBJ pemerintahan ya. Benar Pak, kita banyak dari KPPJ pemerintah daerah. Iya, iya. Ya tadi mungkin skema pola pengadaannya kan mungkin agak berbeda kan Pak tadi juga yang Bapak paparkan Iya, Pak. contoh ada apa Betul. tadi kontrak layanan pemain dua kan itu Iya, mungkin betul. sesuatu hal yang baru sih buat kita di daerah sebenarnya. Tapi ya Ya, itu prinsipnya sih sebenarnya betul Pak. Tidak semuanya bisa dilakukan itu ya Pak ya. oh ini Pak terkait ya ini Oh, di luar kendaraan. mesin fotokopi Pak Oh ya, ya ini sewa nggak kendaraan apa-apa kalau Pak. misalnya. Kalau Yang kita di penting kan daerah kita sih ini yang bicara. banyak Pak kita lebih Kalau kendaraan lebih saat ini kami seringnya sewa kendaraan. kami sewa Pak. Kami sewa Pak. Kami kendaraan sewa atau Oke kendaraan Mas Iwan, ya. operasional kami sewa. Tapi untuk pimpinan kami ada tadi itu tadi Pak IMBT kalau bahasa syariahnya. Ijaroh Utaya Bitamlik atau sewa opsi beli untuk pimpinan gitu. Sulitnya di pemerintahan mungkin ketika pencatatan aset ya. Iya 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 Ya, iya, paham benar. sih saya. Ya, pencatatan aset. Kalau kami kan sebenarnya kita sewa ya kita tetapkan sebagai operasional. Pax gitu ya, sewa. Padahal di belakang ada opsi beli ya. Kontraknya seperti itu diperbolehkan gitu, Pak. Jadi pada masa nanti pimpinan kita ada selesai nih masanya 5 tahun. Jadi dia bisa tuh beli mobil itu dengan harga beli yang ada di dalam kontrak. Tuh. Nah ini uniknya apa ya? Ini uniknya kita bisa negosiasi harga belinya nanti pada saat awal itu. Jadi kita tahu oh sewanya sekian rupiah nih awal akhir belinya kita akan sekian rupiah. Kita bisa sepakati di awal. Selama tidak melebihi pagu, bukan pagu ya, sama tidak membeli standar biaya masukan yang ada SBM atau SBO yang ada. Kami juga menyusun SBM SBO Pak. Jadi SBM SBO itu tidak boleh lebih dari situ. Selama itu boleh melakukan kontrak dengan uh, ijarah murni atau sewa murni boleh. Kemudian dengan IMBT juga boleh gitu Pak. Nah sebagian memang pimpinan akhirnya memilih IMBT dengan pembelian di akhir gitu Pak. Ya, Baik, baik Pak Ibu.
Nanti silakan lagi kalau ada yang mau bertanya, diskusi langsung. Sepertinya tidak ada ya Pak ya. Nah ini ada sih Ya, Pak. Nah ini dari Pak Muji lagi Pak. Kayaknya Pak Muji nih. ah, iya. Nah, Oh iya, SLA, SLA kayaknya ada Pak, SLA ada. Itu respon pemberian tentunya ada di dalam kontrak. Kami kami minta SLA-nya nggak lebih dari 1 kali 24 jam sebenarnya. Karena kami nggak cuma satu unit, jadi ketika ada kerusakan di unit yang lain, kami bisa minta mereka untuk melakukan fotokopi di tempat yang lain. Itu Pak. Jadi aman. Kita ada SLA. Nah, ketika SLA itu terpenuhi, ya alhamdulillah. Ketika tidak terpenuhi, maka kami potong dari biaya sewa di bulan berikutnya. Berapa berapa pemotongannya? Ya itu tergantung dari dalam kontrak berapa persen. Ada ada klausulnya Pak. Kamu Nah, alhamdulillah sampai saat ini sih masih aman, tidak tidak ada tidak ada respon yang apa namanya kerusakan yang berarti mereka cepat tanggap. Yang mungkin patut dipertimbangkan adalah kalau saya ya, ketika kita lakukan sewa yang jangka panjang, taruhlah misalnya 7 tahun, itu memang menjadi pertimbangan juga apakah memang kita layak untuk melakukan proses sewa menyewa dengan PT itu terus-menerusan. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan kalau kita berada di lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu ya. Itu menjadi pertimbangan. Jadi saya kira ada baiknya memang kita lakukan proses pengadaan berikutnya di jangka waktu tertentu lagi gitu, Pak. Kalau kami di sini kan diperbolehkan untuk melakukan repeat order, tidak hanya konsultansi sebenarnya kalau di kami di semua jenis pengadaan kami bisa proses repeat order itu sampai dengan maksimal 2 kali, 2 kali dari kontrak pertama. Jadi total mungkin 3 kali. Ketika kontrak pertama itu kita lakukan secara apa namanya selama misalkan 2 tahun, maka kita asumsikan itu bisa sampai 6 tahun. Tapi balik lagi, pertimbangannya adalah pertimbangan itu tadi analisa risiko ketika kita hanya berkontrak kepada hanya dalam satu penyedia saja dalam kurun waktu yang cukup panjang. Itu jadi pertimbangan juga. Ada baiknya memang kalau menurut saya ya kita berganti-ganti ataupun kita bisa melakukan sewa dengan multi vendor sebenarnya. Tapi ini belum 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 saya lakukan sih sebenarnya. Belum saya lakukan. Yang udah saya lakukan dengan sewa multi vendor itu adalah untuk sewa kendaraan. Sewa kendaraan kami lakukan dengan multi vendor, ada 2 vendor. Untuk sewa kendaraan pertama ASA dan satu lagi Indoren. Jadi kita ada 2 jenis vendor. Untuk apa ini? Saya kira ini memang untuk menghindari tadi ya ada beberapa keuntungan ketika misalkan ketika si vendor A ini kurang bagus, maka kita masih bisa mendapatkan layanan dari vendor B gitu. Itu penting juga sih jadi pertimbangan. Kenapa jadi penting? Karena kami pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan lah ketika kita bergantung hanya pada satu vendor. Nah, untuk menghindari itu, makanya kita lebih baik kita mungkin untuk jenis-jenis sewa tertentu kita lakukan dengan multi vendor. Gitu Pak Yefri. naik Pak. Jadi ada semacam request proposal gitu juga ada Pak ya. Pengajian proposal keluar dari vendor-vendor gitu. Bisa Pak. Oh, kalau barang request for quotation, ya ada. Jadi kita minta quotation dari si vendor untuk sewa berapa lama, jenisnya apa, ada Pak. Kita minta RFQ ke mereka kalau untuk barang ya. Ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Oke. Iya, disuruhnya pokok soal. Bentar, Pak. Luar biasa. 72 peserta, Masya Allah. Ini, aku lihat ini. Ya, aku lihat ini. Aman kan? Ini. Ya, taruh. Saya selesaikan sumitnya. Oh, sumitnya Pak ya, Pak.
Ya, silakan Pak Jeffrey, bagaimana? Sepertinya tidak masuk di badan saya, tidak ada lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sebelum kita tutup ini kami persilakan dari Fani, mungkin ada closing statement Pak yang bisa Bapak sampaikan. Silakan Pak. Oke, dari saya Pak Jeffrey ya. Kalau dari saya sih Pak, kalau dari saya sebelum kita melakukan proses eh, pengadaan ya, misalkan pembelian aset gitu ya, ataupun kita sewa aset, kita perlu melakukan analisa lebih dahulu Pak Jeffrey. Analisa simpel lah seperti tadi yang saya lakukan, itu kita bisa menentukan yang terbaik sebenarnya, yang bisa kita apa namanya dapatkan dari vendor, Pak. Eh, karena penting bagi kita ya, kita ya yang bekerja di sisi pengadaan untuk bisa melakukan efisiensi dari sisi mana mana saja gitu, Pak. Karena pengadaan itu salah satu indikator keberhasilannya, pengukurannya adalah efisiensi. Efisiensinya, kalau saya ya KPI-nya itu bagaimana kita melakukan efisiensi dari sisi owner estimate gitu. Karena kita belum bisa melihat real real market price-nya saat ini seperti apa. Tapi paling paling tidak dari owner estimate dengan asumsi owner estimate yang disusun itu sudah mencerminkan harga pasar yang baik gitu. Maka salah satu KPI yang terbaik bagi kita di pengadaan adalah bagaimana kita mengakuisisi atau melakukan proses pengadaan dengan seefisien mungkin. Itu Pak Evi. Dan kita jangan 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 malu untuk melakukan analisa sedikit gitu Pak. Saya kira itu penting analisa karena itu akan menjadi dasar kita untuk memberikan reasonable yang logis kepada pimpinan. Oh, baik, terima kasih Pak Fani. Sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian Bapak Ibu dari mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga persilakan mungkin ada closing statement juga dari Pak Muji si monitor. Silakan Pak. Baik, Pak Jeffrey, terima kasih. Jadi terima kasih pada Pak Fani Suwandi dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Mohon dikoreksi Pak nama lembaganya. Ya. Kita Ya mendapat Pak. sharing pengalaman dari sana bahwa pengadaan itu banyak pilihan-pilihannya yang demi efektivitas ya, efektivitas pelayanan kantor kita menjadi bagus dan sebagainya. Ya, Ya. sehingga kita bisa cetak kopi, fotokopi dan sebagainya. Di samping prinsip efisien ya. Saya ucapkan terima kasih Pak ada Pak Fani. Mudah-mudahan acara seperti ini berguna bagi para pengelola pengadaan Indonesia untuk berikan alternatif optimasi terbaik menuju value of money. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, Terima kasih Pak baik, Muji terima kasih Pak sudah Muji. diundang hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu demikian webinar kita hari ini sangat menarik sekali Pak Fani. Terima kasih Pak. Ini ilmu baru juga bagi kami khususnya di pemerintah daerah. Seperti kata Pak Muji tadi, banyak metode-metode inovasi-inovasi khususnya di pengadaan dengan tujuan ya tetap prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator juga mohon maaf kalau dalam penyampaian materi dari narasumber ataupun dari saya moderator ada hal yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Muji Santosa, ke Pak Fani Supiandi juga, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas-kelas webinar Muji Santosa Training Consulting yang akan datang, dan kegiatan ini juga kita akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.